Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang antelmintik. Jadi, nah ini anggota kelompok kami. Saya Bagas, yang kedua ada Rosa, yang ketiga ada Ajeng, yang ketiga ada Adinda, dan yang terakhir ada Putri. Nah, dari definisi dulu, antelmintik itu adalah obat yang digunakan untuk memberantas atau mengurangi cacing dalam lumen, usus, atau jaringan tubuh. Jadi biasanya parasit cacing ini dia tuh adanya di seluruh bagian tubuh. Nah, kebanyakan obat cacing ini dia tuh satu macam cacing. Tapi ada juga yang obat yang bisa lebih sampai 2 atau 3. Jadi dia tuh broad spectrum. Obat cacing ini biasanya diberikan saat makan ataupun sesudah makan ya. Yang selanjutnya itu ini ada penjelasan tentang antelmintik dari Permin dan Hansen. Nah, diperkirakan bahwa 60% anak-anak Indonesia itu pernah menderita infeksi cacing. Nah, ini prevalensi anak SD yang mengalami cacingan. Nah, ini yang warna ungu ini dia tuh yang tinggi lebih dari 50%. Yang kuning itu pertengahan antara 20% sampai 50%, dan yang hijau ini dia tuh di bawah 20%. Nah, kalau yang putih ini belum terdeteksi atau tidak ada. Tapi ini berdasarkan Kemenkes RI yang dulu ya. Nah, ini angka infeksi cacing di penduduk Indonesia itu 28% pada tahun 2013. Nah, menurut WHO, cacingan ini tuh pada 270 juta anak usia balita dan 600 juta anak usia sekolah yang beresiko tinggi terhadap parasit cacing di seluruh dunia. Nah, ini patofisiologi. Nah, yang pertama tuh ada cacing kremi. Jadi cacing kremi itu yang pertama, jadi dia tuh telurnya itu masuk. Telur yang berembrio masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi dia tuh nanti akan berkembang biak di usus. Di usus, nanti dia tuh biasanya menyebar di antara usus halus dan usus besar. Pada malam hari biasanya simptomnya itu dia tuh keluar gitu. Jadi gatal di bagian dubur pada malam hari. Nah, yang kedua itu cacing gelang. Cacing gelang nih yang pertama kali itu jadi dia tuh dari tinja dulu, tinja yang mengandung telur-telur cacing. Nah, nanti dia tuh telur dibuahi dan menjadi embrio dan masuk ke dalam tubuh. Nah, dia tuh nanti bisa menyebar di bagian tubuh, antara lain di bagian usus ataupun di bagian, jadi dia tuh bisa berpindah-pindah ataupun ke paru-paru, dia tuh bisa, dan jaringan sekitarnya. Nah, cacing tambang. Yang satu itu cacing tambang. Jadi cacing tambang tuh dia tuh hidupnya biasanya tuh di bagian usus. Nanti dia tuh menyebar melewati tinja. Nah, larva itu jadi dia tuh pas menjadi larva dia tuh bisa menembus kulit. Bisa menembus kulit manusia dan menginfeksi seluruh tubuh manusia. Dan siklusnya itu berulang-ulang. Jadi biasanya cacing tambang tuh makan dari nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tubuh, darah ataupun daging. Nah, yang selanjutnya itu cacing cambuk. Nah, cacing cambuk ini yang pertama, jadi dia tuh yang telurnya belum berembrio, keluar melalui tinja. Nah, setelah itu dia tuh akan berubah menjadi embrio. Ini mengalami pembelahan. Terus jadi telurnya itu berembrio masuk ke telan dan masuk ke usus halus. Nah, saat dewasa dia tuh biasanya banyak ditemukan di usus besar ataupun di usus buntu. Nah, yang selanjutnya itu cacing pita. Jadi cacing pita nih dia tuh biasanya banyak di hewan-hewan yang
seperti sapi, seperti babi ataupun domba. Jadi dia tuh menyebar melewati feses. Nah, feses ini akan termakan oleh sapi ataupun babi ataupun domba. Nah, nanti dia tuh akan menyebar lagi. Nah, akan menyebar lagi. Nah, biasanya itu penyebarannya itu karena daging yang kurang dimasak secara matang. Dalam penggunaan misalnya daging sapi ataupun babi ataupun domba. Nah, termakan. Nah, si cacing pita ini punya sarcolex. Jadi sarcolex itu yang menempel pada bagian usus. Jadi dia tuh bisa nanti tidak terombang-ambing di usus, tetap menempel. Nah, ini etiologi kecacingan pada manusia. Biasanya ada 3 klasifikasi cacing yang biasanya menyerang pada manusia. Yang pertama ada nematoda atau cacing gelang, yang kedua ada platyhelminthes atau cacing pipih, dan ketiga ada trematoda. Nah, ini ada simptom-simptomnya dari jenis-jenis cacing. Nah, ini askariasis. Biasanya askariasis itu dia tuh bisa menyebar ke paru-paru. Nah, simptomnya itu batuk terasa sesak, ada darah, dan tidak nyaman ataupun demam. Yang kedua ini ada cacing tambang. Jadi cacing tambang ini menyerap nutrisi dalam tubuh. Jadi itu bisa darah. Nah, karena cacing ini menyerap darah, jadi simptomnya itu dia tuh lemas karena kekurangan darah. Ada trichuriasis, anemia, eosinophilia. Nah, eosinophilia ini jadi dia tuh terlalu banyak kekurangan eosinophil yang dapat menyerang parasit. Nah, yang selanjutnya ada strongyloidiasis, filariasis. Nah, trematoda juga ada. Infeksi cestoda. Biasanya itu kebanyakan tuh antara mual, lemas, dan turun berat badan dan sakit perut ya, di bagian perut antara lambung dan usus. Dan ada juga tuh yang sampai dia tuh pembengkakan hati. Nah, ini ada klasifikasi golongan obat. Nah, jadi yang pertama tuh terapinya ya. Dari yang pertama tuh mebendazole. Jadi obat ini menghambat ambian glukosa secara irreversibel sehingga terjadi pengosongan glikogen pada cacing. Jadi mebendazole ini dia tuh menghambat ambian glukosa dalam tubuh si cacing. Nah, si cacing ini nanti kekurangan glikogen. Jadi dia tuh tidak bisa metabolismenya itu terhenti, benar-benar terhenti dan mati perlahan. Nah, dia tuh cacingnya mati itu akan 3 hari dalam pemberian obat. Farmakokinetiknya hampir tidak larut dalam air, rasanya enak, bioavailabilitasnya kecil. Jadi dia tuh kecil ya, menyerap dalam tubuh kecil. Nah, kontraindikasinya tidak dianjurkan bagi wanita hamil trimester pertama. Ini efek samping, mual, muntah, diare. Nah, pirantel yang selanjutnya itu pirantel pamoat. Nah, pirantel pamoat ini jadi dia tuh mekanismenya itu dia tuh menimbulkan depolarisasi pada otot cacing dan meningkatkan frekuensi impuls sehingga cacing dalam keadaan spastis. Jadi dia tuh akan banyak bergerak cacingnya tuh. Absorpsinya sedikit, farmakokinetiknya absorpsinya sedikit dan jadi dia tuh efektivitasnya selektif pada cacing. Indikasinya skariasis, ankylomiasis. Kontraindikasi tidak dianjurkan untuk wanita hamil. Dan hati-hati pada orang yang punya penyakit hati. Nih, efek sampingnya keluhan saluran cerna, demam, sakit kepala. Nah, albendazole. Jadi dia tuh sama kayak albendazole ya. Jadi dia tuh bisa menghambat pembentukan glukosa. Nah, ini dia tuh sulit. Nah, ini sebagian besar diekstraksi dalam urin dan sedikit lewat feses. Jadi dia tuh
sebagian besar itu lewat air urin ya, tidak melewati feses. Nah ini indikasinya untuk infeksi cacing kremi, cacing tambang, askariasis, dosisnya 2 tahun ke atas itu 400 mg. 2 minggu. Untuk cacing kremi itu 2 minggu. Dan untuk cacing askaris itu 2 atau sampai 3 hari. Kontraindikasi sirosis, anak umur kurang dari 2 tahun, wanita hamil. Nah, ini ada thiabendazole. Jadi dia tuh derivat dari benzimidazole, berspektrum luas dan efektif untuk mengobati infestasi berbagai nematoda. Nah dia tuh juga sama kayak yang lain ya. Jadi dia tuh menghambat benzimidazole ini menghambat metabolisme dari si cacing. Nah farmakokinetiknya ini cepat diserap melalui usus dan kecepatannya itu bisa 1-2 jam. Dalam waktu 2 hari obat ini akan dibuang melewati urin. Indikasinya untuk Cutaneous larva, kontraindikasi anak-anak dan berat badan di bawah 15 atau wanita hamil. Efek samping anoreksia, mual, muntah dan pusing. Nah yang selanjutnya ini Ivermectin. Ivermectin itu jadi dia tuh agonis GABA. Jadi dia tuh agonis GABA. Nanti si GABA ini akan daya kerja itu lebih dari biasanya. Jadi nanti si cacing ini mati dalam keadaan paralisis. Artinya dia tuh diam, nggak bisa bergerak. Jadi dia tuh nanti GABA-nya ini akan lebih efektif dan transmisinya itu dihambat. Si cacing itu transmisi antar organisme selnya itu lambat dan mati. Nah, farmakokinetiknya ini dia tuh waktu parunya tuh 10-2 jam. Kadar puncaknya ini 4 jam. Kontraindikasi wanita hamil, efek samping sakit otot, sakit kepala, nyeri, dan kelenjar limbah. Nah, ini selanjutnya itu ada dietil karbamazin. Jadi dia ini obat pilihan pertama untuk filariasis, menyebabkan hilangnya mikrofilaria. Mikrofilaria ini bagian dari parasit yang kecil-kecil itu ya. Ada 2 cara. Jadi dia tuh mekanismenya ada 2 cara. Jadi yang pertama tuh dia tuh akan menurunkan efektivitas dari si otot. Seakan-akan si cacing ini akan paralisis atau diam saja. Yang kedua ini, jadi dia tuh melakukan perubahan ya pada permukaan si mikrofia. Nanti yang bagian menghancurkannya itu bagian pertahanan tubuh. Jadi dia tuh lebih mudah untuk difagositosis. Biasanya ini W. bancroft, B. malayi, dan walwa ya. Nah ini niklosamid. Nah ini jadi si niklosamid itu dia tuh cacingnya tuh akan dirusak secara langsung ya. Jadi bagian skoleknya itu dihancurkan. Jadi dia tuh skolek itu bagian yang mengikat dengan si dinding, dan segmennya itu dihancurkan. Jadi si cacing itu kan punya segmen. Jadi segmennya itu dihancurkan secara langsung. Nah ini niklosamid itu ada yang berbentuk tablet punya 500 mg. Nah ini juga ada panduan-panduannya ya. Nah ini obat-obatnya yang sudah saya rangkum. Jadi ada askaris, ada mebendazole atau piperazine, cacing kremi, cacing benang, dan cacing tambang. Ini sudah saya rangkum, dan spesies cacingnya juga. Nah ini cestoda, biasanya dari sapi atau dari babi. Ini ada obat-obatnya. Ini yang lain juga, Filarioda ini tadi ya. Yang trematoda yang mengisap darah. Ya,
Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari pemaparan materi. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.